Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to the English Learning with me, Mr. Gaus. Bertemu kembali dengan Mr. Gaus dalam pembelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn about passive voice in simple present, past tense, present continuous, present perfect, and simple future with modals. Hari ini kita akan coba mempelajari tentang passive voice atau kalimat pasif dalam bentuk simple present, past tense, present continuous, present perfect, dan simple future with modals. Okay, to start our lesson today, let's pray together by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the first we are going to talk about passive voice in simple present. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari tentang passive voice dalam bentuk simple present. Okay, for examples. Contohnya, nah di sini ada kalimat aktif yang dalam bentuk simple present. The students often borrow the library books. Para siswa itu sering meminjam buku-buku perpustakaan. Nah, di sini ada kata borrow dalam bentuk verb 1. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini dalam bentuk simple present. Ditambah di sini ada kata often, sering, ya ini menunjukkan simple present. Nah, bagaimana kalimat aktif dalam simple present ini kita ubah ke kalimat pasif? Nah, untuk membuat kalimat pasif ya dari kalimat aktif, kita perhatikan di sini kalimat aktif subjeknya the students, terus di sini ada kata kerja, terus di sini ada objek. Nah, untuk kalimat pasif, objek menjadi subjek. Ya, di sini objeknya library books, ya buku-buku perpustakaan. Kita simpan di awal kalimat menjadi subjek, the library books. Nah, kemudian setelah itu kita berikan to be. Ya, to be untuk library books ini yaitu are. Ya, karena di sini books-nya lebih dari satu S ya. The library books are often. Di sini ada keterangan tingkat keseringannya. Nah, kemudian kata kerjanya ini dalam bentuk kata kerja ketiga. Ya, are often borrowed, dipinjam. Nah, dipinjam oleh siapa? By the students, oleh para siswa. Karena di sini subjeknya tadi the students. Nah, itu contoh nomor 1 passive voice dalam bentuk simple present. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini ada Adi conducts the orchestra. Adi memimpin orkestra. Nah, di sini ada conducts dalam bentuk verb 1, ada huruf S-nya karena subjeknya Adi. Adi memimpin orkestra itu. Nah, di sini ada orkestra sebagai objek. Nah, untuk membuat kalimat pasif dari kalimat ini seperti biasa, objek ini dijadikan subjek ya di orkestra, kita simpan di depan di orkestra. Kemudian tambahkan to be dari orkestra itu is ya, karena di sini tunggal ya sama dengan it, maka to be-nya is. Di orkestra is, conduct-nya berubah menjadi verb 3. Verb 3 dari conduct yaitu conducted. Orkestra itu dipimpin oleh siapa? By Adi. Tadi di sini subjeknya Adi ya. Is conducted by Adi. Nah, jadi untuk pola passive voice dalam bentuk simple present, to be ya. To be untuk simple present itu is, am dan are. Kemudian ditambah verb 3. Ya. Sekali lagi verb 3. Oke, itu passive voice dalam bentuk simple present. Kemudian yang kedua, kita akan coba belajar tentang passive voice dalam bentuk past tense. Baik, ini ada contoh, ada kalimat aktifnya. The students cleaned the classroom yesterday. Para siswa itu membersihkan atau telah membersihkan ruang kelas kemarin. Nah, di sini ada kata kerja bentuk verb 2 ya, cleaned dari kata clean. Kemudian di sini ada yesterday, kemarin.
ini menunjukkan bahwa kalimat ini dalam bentuk past tense ya. Jadi menjelaskan kegiatan atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau dalam waktu tertentu. Nah, bagaimana kalimat ini dijadikan kalimat pasif ya? Kalau tadi siswa membersihkan, berarti untuk pasifnya dibersihkan. Siswa membersihkan kelas, maka pasifnya kelas dibersihkan oleh siswa, begitu ya. Nah, di sini objek the classroom seperti biasa kita jadikan subjek the classroom ya, kita simpan di depan. Kemudian ditambah to be. Nah, to be past dari classroom itu was ya. Karena ini verb 2 atau dalam bentuk past tense, maka to be-nya was bukan is. Ya. Kemudian kata kerjanya menjadi kata kerja ketiga. Was clean. Telah dibersihkan. Oleh siapa? By. Di sini subjeknya the students. By the students. Kapan? Di sini yesterday. Kita simpan lagi yesterday di sini. Jadi the classroom was cleaned by the students yesterday. Ruang kelas itu telah dibersihkan oleh para siswa kemarin. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, ini masih past tense ya. Kalimat aktifnya my mother washed the t-shirt 2 days ago. Ibuku telah mencuci kaus-kaus. Nah, t-shirts ya, kaus-kaus ini ada huruf S. Kausnya lebih dari 1. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Ibuku membersihkan, telah membersihkan. Ini verb 2 ya. Di sini verb 2, di sini ada 2 days ago, 2 hari yang lalu, maka ini kalimatnya dalam bentuk past tense. Nah, kemudian kita coba bentuk pasifnya. Nah, seperti biasa objek ini the t-shirt kita jadikan subjek ya, simpan di depan. The t-shirts were washed by my mother 2 days ago. Were washed, nggak pakai was karena t-shirtnya di sini ada s belakangnya, artinya lebih dari 1. Ya, the t-shirt were karena lebih dari 1 pakai were bukan was. Kemudian kata kerjanya, kata kerja ketiga, were washed by my mother 2 days ago. Nah, sehingga pola kalimat pasif untuk past tense yaitu to be. To be-nya itu was atau were ya, to be past. Kemudian ditambah verb 3. Verb 3 atau kata kerja ketiga. Oke, itu kalimat pasif dalam bentuk past tense. Nah, sekarang kita coba pelajari tentang kalimat pasif dalam bentuk present continuous. Ya. Atau sederhananya kita bisa artikan sedang gitu ya. Contoh, kalimat aktif dalam bentuk present continuous. The hunters are killing the orang-utans. Para pemburu itu are killing. Di sini ada to be, ada verb ing, artinya sedang ya. Jadi present continuous itu menyatakan sedang, kegiatannya sedang dilakukan. The hunters, nah ini ada huruf S belakangnya, artinya lebih dari 1. Maka to be-nya are, bukan is ya. The hunters are killing the orang-utans. Para pemburu itu sedang membunuh orang utan. Orang utannya lebih dari 1. Nah, kemudian kita ubah ke kalimat pasif. Seperti biasa, objek ini di orang utan sini kita jadikan subjek, simpan di depan. Di orang utans are, jangan lupa karena sedang ya, present continuous, maka tambahkan being. Ya, ini penanda sedang ya. Are being killed, sedang dibunuh. Ya. Oleh siapa? By, di sini subjeknya hunters, jadi by the hunters. Itu ya, jangan lupa untuk present continuous setelah to be tambahkan being ya, kemudian verb 3. Oke. Contoh nomor 2. The waves are washing away the sand castle. The waves, nah ini gelombang-gelombang ya, ombak, nah, atau ombak ya, ombak-ombak itu are washing away. Di
Di sini ada ing, ini pasti sedang ya. Di sini ada to be, are karena ada huruf F di belakangnya. Waves, maka are bukan is. Washing away, sedang menyapu. The sandcastle, istana pasir satu. The sandcastle sedang menyapu istana pasir itu. Nah, kemudian kita ubah ke bentuk pasif, maka objek the sandcastle ini kita simpan depan ya menjadi subjek. The sandcastle is, nah karena ini sandcastle-nya ada satu, maka to be-nya pakai is. Kemudian tambahkan being, ini penanda sedangnya lah. Is being washed away. Washed away. Nah di sini wash-nya ini verb 3 ya. Is being washed away by the waves. Nah, oleh ombak-ombak itu. Nah, jadi untuk pola kalimat pasif dalam bentuk present continuous yaitu to be-nya is mr karena present continuous ya. Kemudian tambahkan being. Nah, ini penanda sedangnya nih ya. Gampangnya ini kita artikan sedang. Kemudian verb 3. Kata kerja bentuk ke-3. Nah, itu passive voice dalam bentuk present continuous. Nah, kemudian kita coba mempelajari tentang passive voice dalam present perfect tense. Contoh, kalimat aktifnya the workers have painted the house. Para pekerja itu have painted, telah mengecat the house, rumah itu. Jadi present perfect itu kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan ya, sudah dilakukan, tetapi waktunya tidak ditentukan ya, tidak disebutkan waktu tertentunya. Pokoknya sudah saja begitu ya. Untuk sederhananya seperti itu. The workers have painted the house. Para pekerja itu telah mengecat atau sudah mengecat rumah itu. Di sini pakai have karena ada s belakangnya. Kalau workernya satu, the worker has. Karena workersnya banyak, ini pekerja banyak pakai have. Nah, kemudian kita ubah ke bentuk pasif. Seperti biasa, objek the house ini kita jadikan subjek. Simpan di depan the house. Karena house-nya ada satu, rumahnya. Ya, rumahnya ada satu, maka pakai has, bukan pakai have. The house has, kemudian tambahkan been. Setelah been baru verb 3. Has been painted, telah dicat. By, oleh siapa? Nah, di sini the workers, oleh para pekerja itu. Kemudian contoh yang kedua masih present perfect. Cristiano Ronaldo has scored 3 goals. Cristiano Ronaldo telah mencetak 3 goals. Di sini has scored pakai has karena Cristiano Ronaldo itu orang ketiga tunggal ya, satu orang, pakai has bukan pakai have. Kemudian 3 goals, goalsnya ini lebih dari satu. Nah, kita ubah ke bentuk kalimat pasif. Seperti biasa, objek 3 goals ini kita jadikan subjek, kita simpan di depan. 3 goals have been scored. Nah, karena di sini goalsnya lebih dari satu, maka pakai have bukan pakai has. Kemudian tambahkan been sebelum verb 3 ini ya. Have been scored by, oleh siapa? Oleh Cristiano Ronaldo. Sehingga polanya itu has atau have ditambah been, jangan lupa ya. Kemudian tambah verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, itu passive voice dalam bentuk present perfect. Nah, kemudian kita akan pelajari tentang passive voice dalam bentuk simple future with modals ya, dengan modals. Modal itu apa? Seperti will, shall, can ya, dan must. Contoh kalimat aktifnya, the students will visit the Geological Museum next week. Para siswa will visit, akan mengunjungi. Ini ada kata will ya, modal will, akan artinya. Visit, mengunjungi museum geologi next week, minggu depan. Nah, di sini subjeknya students, objeknya
the geological museum, museum geologi. Nah, untuk membuat kalimat pasifnya seperti biasa, objek ini kita simpan di depan menjadi subjek ya. The geological museum. Kemudian will. Nah, setelah will tambah be ya sebelum verb 3 ini. Ya. Jadi will tambah be. Kemudian verb 3. By oleh siapa? The students. Will be visited, akan dikunjungi. Ya, itu kalimat pasif dari the students will visit the geological museum next week. Kemudian contoh yang kedua. Nah, di sini kalimat aktifnya the students must return the books on time. Para siswa itu must, harus, return, mengembalikan buku-buku itu on time, tepat waktu. Nah, di sini ada kata must return. Must modals ya. Return, mengembalikan buku-buku on time, tepat waktu. Nah, untuk kalimat pasifnya seperti biasa, objeknya di sini the books kita simpan di depan menjadi subjek, the books. Kemudian must, harus. Nah, untuk dikembalikan D-nya itu pakai be, kemudian verb 3. Must be returned on time. Harus dikembalikan tepat waktu. Nah, sehingga untuk passive voice dalam bentuk simple future with modals will atau shall atau can atau must, akan, dapat atau bisa atau mesti atau harus ya. Ditambah be, jangan lupa tambah be kemudian baru verb 3. Nah, oke, my students. Nah, itulah penjelasan tentang passive voice dalam bentuk simple present tense, past tense, present continuous, kemudian present perfect, dan yang terakhir dalam bentuk simple future with modals. I think it's enough for our learning today. Nice to meet you. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.